Gini ya hasilnya ya. Untuk rantainya udah terpasang dan semua gearsetnya juga sudah terpasang. Untuk rantai yang berbunyi ya, seringkali bunyi saat motor jalan, itu emang nggak enak banget dan bikin risih ya. Itu disebabkan karena ini nih. Nah, ini gear mulai tipis dan tuh lihat udah lancip-lancip, dan ini rantainya juga udah mulai renggang atau kendor ya. Ini untuk settingannya udah mentok ke belakang tapi kayak masih kendor aja. Nah kayak gini nih. Nah ini longgar, tapi nanti ketika dibalik ada seretnya atau ketat. Nah ini nggak enak banget kalau dipakai jalan, jadi suaranya kresek gitu. Wah ganggu banget deh. Nah untuk yang saya pakai ini dari gearnya dari Triple S ya atau SSS, dan rantainya juga untuk gearsetnya. Nah ini bisa dilihat di sini tuh, ini Triple S atau SSS, dan untuk ukuran gear belakang ini 428 45. Untuk gear depannya saya pakai 14 ya, 428 14. Nah bunyi kretek-kretek itu bisa disebabkan dari ini nih, dari gear yang udah nggak mau gigit lagi, bisa dilihat. Nah tuh udah renggang, ini harusnya gigit sampai sini, longgar lagi, dan ada bagian-bagian rantai yang nggak mau gigit, ini yang bikin bunyi. Ini misalnya tuh, ini kemarin udah tak bersihin terus tak kasih clean loop lagi, akhirnya kotor ya karena nggak betah sama suaranya yang keratak-keratak bikin risih ya. Jadi untuk solusinya ya, untuk solusinya harus ganti gear dan rantainya. Nah ini saya beli lagi untuk gearnya Triple S, tapi untuk naik ukurannya saya naik ukuran jadi 15 sama 46 428 ukurannya 46 mata, dan ini naik yang awalnya 14 jadi 15. Dan untuk rantainya saya kombinasikan pakai TK Racing, jadi nggak pakai Triple S lagi. Untuk kualitas atau durability Triple S ini juga bisa dikatakan oke ya. Ini udah penggunaan 2 tahun dan baru kerasa gejalanya sekarang. Udah nggak enak banget, dan suaranya kasar banget ya. Jadi kita bakal ganti. Untuk caranya kalian bisa simak video ini ya. Nah udah selesai pencopotan as ini. Pencopotnya gampang, tinggal diketok aja dari yang sisi sebelah sana ya. Tunggu ini sampai keluar dan tinggal tarik aja. Nah setelah itu kita lepas rantainya. Kayak gini, dan tarik aja bannya. Yang pastikan ya. Nah untuk bukanya pakai kunci 17, usahakan untuk pembukaan menyilang ya. Dan lepas ya. Sekarang kita langsung pakaiin gear yang baru ya, sama mereknya Triple S, dan jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Seperti ini gearnya, dan ini posisi di belakang. Oke, kita pasang. Nah ukurannya sesuai, jadi ketinggal baut lagi seperti tadi ya. Nice.
Nah, setelah itu kita lanjut cari sambungan rantainya yang kayak gini ya, tinggal kita geser aja pinnya sampai dia lepas ya. Ini digeser ke sini, setelah lepas kita tinggal cabut aja. Nah, setelah itu kita buka cover untuk gear depannya ya, kita pakai kunci 8. Ini pasti kotor banget ya, karena emang saya sering pakai chain loop dan nggak saya bersihkan. Nah, setelah terbuka, kita buka baut yang dua ini ya. Ini masukkan dulu gearnya agar dia nggak berputar. Kalau posisi netral dia bakal berputar. Nah, kayak gini kita tinggal buka aja. Ini kondisinya kotor banget karena saya akhir-akhir ini pakai chain loop dan udah risih banget ya sama suaranya. Saya pikir chain loop bisa sedikit agak membantu untuk menghilangkan suara berisiknya, ternyata nihil ya, hasilnya nihil dan nggak berubah sama sekali. Memang udah waktunya untuk ganti, jadi ya kita ganti aja daripada berisik dan nggak enak didengar, risih juga pakainya. Mending kita cari aman daripada di jalan kenapa-napa ya. Penguncinya kita buka dan tinggal tarik aja seperti ini ya, udah bisa keluar. Nah, ini nanti kita coba cicil bersihin aja ya, daripada kotor kayak gini biar nggak jorok ya. Oke, untuk pembersihannya mungkin segini aja ya. Pembersihannya nggak begitu bersih karena udah malam dan mungkin lebih bersih kalau pakai bensin. Ini tadi saya coba cuma pakai sabun aja ya, sabun biru. Dan untuk rantai depannya kita pakai triple S juga, di depan ya maksud saya. Nah, untuk ukurannya kalian bisa lihat di sini. Oke, 428 15, yang dimana artinya 15 mata gear ya. Pemasangannya sama. Nah, tinggal pasang gini aja. Yang ada tagnya ya, yang ada tagnya posisi di depan. Lalu pasang penahan gearnya ya, disesuaikan. Ini di sini kan ada gerigi-geriginya ya, yang di sini. Nah, ini disesuaikan di sini. Jadi untuk pemasangannya pertama diiringkan dulu, miring gini, terus baru ditekan dan putar ke dalam. Oke. Putar. Setelah sudah, kita pasang bautnya ya di sini. Ada dua baut penahan. Sesuai tatnya. Oke, sudah kencang, lanjut kita ke gear bagian belakang. Oke, lanjut sekarang kita pasang dan ukur rantainya ya, seberapa panjangnya nanti kita potong. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk bushingnya tuh tebel-tebel ya, dari TK Racing ini. Nah, nih totalnya TK Racing. Oke, lanjut kita pasang. Nah, dan untuk pemotong rantainya saya menggunakan alat ini ya. Ini ampuh banget daripada kalian harus pakai palu dan dipukulin satu-satu, dan gimana ya, resikonya kalau salah-salah nih kayak gini nih. Ini habis palu akhirnya saya tunda dulu untuk pergantian rantainya. Saya beli alat ini dan lumayan lah, worth juga lah. Ini udah belum ada 5 menit udah keluar segini nih bushingnya. Nih bushing punya TK Racing tuh tebel-tebel banget. Kalau dipalu sakit ini kalau kena tangan.
tuh sampai memar kayak gini ya. Untuk prosesnya udah masuk ya, dan ini bisa dilihat tuh businya udah mulai keluar, tinggal kita putar aja. Dan ini enggak berat, mungkin ya untuk awal-awal berat ya, tapi ini udah mulai jalan dan businya ini udah keluar juga tuh. Dah gampang banget pakai alatnya ya. Sebenarnya enggak mahal sih, cuma berapa sih kemarin belinya 20.000 aja sih, beli di online 20.000. Kalau mau ya, kalau kalian butuh, saya sematin ya untuk produknya. Nah nih tinggal gini-gini aja. Nah pas ini, kita longgarin tuh. Yang ini ditahan ya, bentar salah tahan. Nah yang hitam aja yang tidur. Udah, dan hasilnya tuh pusing sudah terlepas kayak gini, enggak pakai lama, cuma semenit aja pusingnya udah kelepas. Ngebantu banget nih alat. Nah bisa langsung di sini ya. Kalau pakai gini sulit ini, kayak palu aja sulit, karena businya TK Racing tuh tebel-tebel tuh, enggak tuh tebel banget. Dan ini udah kosong, tapi kok masih belum bisa, coba disodok lagi ya. Nah ini udah lepas ini, tinggal tarik-tarik aja. Nah udah lepas ya. Untuk kalian motongnya, kalian bisa ambil yang sisi dalam ya, jangan yang sisi luar, ambil yang sisi dalam, terus tinggal nanti disambungin pakai yang sisi satunya dan masukin sambungan rantainya. Oke, nah ini dari copotan yang tadi ya, kelebihan rantai tuh, lihat sendiri di sini. Ini habis saya palu ya, saya palu sampai tangan pun ikut ke palu. Sedangkan pakai alat pemotong rantai ini cepet banget, tinggal diputar aja udah copot, gak cuma butuh waktu semenit aja udah lepas. Lanjut untuk pemasangan. Dan setelah dipasang gini ya hasilnya ya. Untuk rantainya udah terpasang dan semua gearsetnya juga sudah terpasang. Untuk tingkat kekencangan rantainya masih nggak begitu ketat, masih saya kasih space agar bisa dia ada ruang untuk naik turunnya. Dan mungkin gitu aja tutorial pergantian gearset dari Honda CB 150R LED ya. Untuk semua motor kemungkinan kurang lebih sama untuk step-stepnya. Jadi buat kalian yang pengen tutorial lain bisa subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih.